Kamis 28 Juli 2025 telah dilaksanakan pelepasan 5.091 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata KKN tahun 2025. Tak hanya di lingkungan kampus, ribuan mahasiswa ini melaksanakan pengabdian melalui skema KKN reguler di sejumlah daerah, KKN tematik, hingga KKN internasional yang menyasar berbagai daerah. Acara pelepasan digelar di Auditorium Profesor Harun Nasution dan dilepas langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alimun Hanif, didampingi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Amelia Fauzia, Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat PPM Aderina Farida, serta Ketua Pusat Pengembangan Green Campus Hendrawati dan jajaran lainnya. Pelepasan mahasiswa KKN UIN Jakarta tahun 2025 juga ditandai dengan penyerahan simbolis jas alma mater dan bibit pohon. Jas alma mater menjadi simbol kesiapan mahasiswa terjun ke masyarakat, sementara bibit pohon mencerminkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Keduanya menegaskan kepedulian UIN Jakarta terhadap masyarakat dan ekologi. Seiring dengan tema KKN tahun ini, yaitu inovasi sosial keagamaan dan ekologi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menegaskan, mahasiswa KKN adalah bagian dari mesin perubahan, bukan sekedar berbicara, namun turut menjadi penggeraknya. Pesan ini mengunggah kesadaran bahwa langkah kecil pun dapat memberi dampak besar. Mahasiswa diajak untuk tidak meremehkan kontribusi kecil, melainkan menyatu dengan masyarakat, bekerja sama, dan bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Ketua PPM UIN Jakarta 2025, Aderina Farida menyampaikan, fokus utama KKN tahun 2025 ini adalah penerapan nilai-nilai keagamaan di era modern. Hal inilah yang menjadi inti dari tema KKN UIN Jakarta pada tahun ini. Baik, untuk concern utama seperti yang menjadi tema KKN pada tahun 2025, UIN Syarif Hidayatullah adalah inovasi sosial keagamaan dan ekologi. Karena itu yang menjadi konsep utama adalah bagaimana nilai-nilai keagamaan itu mampu diterapkan di era yang serba modern ini. Itu inti dari tema KKN tahun ini. Acara ini didukung oleh PPM dan LP2M UIN Jakarta, meliputi pengadaan briefing dan training pra-KKN, serta pengarahan kepada mahasiswa untuk melakukan observasi di desa yang akan mereka tempati. Selain itu, Amelia Fauzia menyebutkan bahwa tahun ini UIN Jakarta lebih mengutamakan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kampus terlebih dahulu. Jadi gini, untuk wilayah, pertama kita harus mendahulukan daerah-daerah yang memang dekat dengan kampus. Itu yang pertama. Jadi UIN tidak menjadi Menara Gading. Masa kita KKN jauh-jauh tapi di wilayah yang dekat Dui sendiri itu kita tidak. Sendiri tidak tua. Jadi pertama wilayah yang dekat, tapi memang misalnya biasanya itu Tangerang, mulai tahun lalu ada Tangerang Selatan, kemudian Bogor, tamanya pernah ada Pandegi. Ini memang wilayah-wilayah yang butuh support ya, bantuan itu kemenang. UIN Jakarta mendapatkan komentar positif dari para peserta atas pembekalan KKN yang telah dilaksanakan. Kehadiran narasumber dari lembaga eksternal dalam acara pelepasan KKN dinilai menjadi langkah awal yang inspiratif bagi mahasiswa dalam menjalankan amanah dan mewujudkan perubahan yang diharapkan. Untuk pembekalan aku rasa sudah cukup dan alhamdulillah merasakan narasumber yang sudah diberikan oleh UIN Jakarta itu sendiri, dari mulai narasumber yang membangkitkan motivasi, kemudian selain dari hal-hal yang serius itu ada di dalamnya juga harmoni, keharmonisan, kemudian humoris dan lain sebagainya itu ada. Dan kita juga di sana seru-seruan tadi, kita juga banyak melakukan video untuk konten dan lain sebagainya. Itu menurut aku juga sangat
menjadikan kita itu termotivasi dan lebih ingin bergerak cepat untuk melakukan KKS. Aisyah Septisia Suhendra, Azam Mubarak Falohani melaporkan untuk DNK TV.